Ya, pemirsa Sultan TV, tragedi Kanjuruhan optimiskah bisa menjadi asa bagi titik balik persepak bolaan Indonesia? Kita masih ditemani Mas Dadung Haris Setios selaku Arek Malang Raya ya. Ini pemerhati, pemain sepak bola juga. Masih ingat gak Mas? Terakhir main bola usia berapa? Ya, ya terakhir main sepak bola waktu inilah saya pernah pengurus KNPI pusat ya. Kebetulan di DPP KNPI zaman ketuanya Hasanuddin Yusuf, sekjennya Munawar Fuad, saya ketua bidang pertanian dan kehutanan. Nah, kebetulan ada bidang olahraga yang bikin pertandingan persahabatan dengan organisasi kepemudaan. Itu di Senayan itu. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 gitu. Tahun yang lalu. Kira-kira kalau sekarang main bola lagi masih bisa ya? Waduh, nafasnya udah ini. Itu pun kemarin kita jadi pemain bola itu jadi kiper. Udah nggak kuat, lari sudah. Jaga gawang ya Mas Dadung ya. Iya. Oke, Mas Dadung, tadi di segmen sebelumnya Mas Dadung juga sempat bercerita ini bisa jadi eskalasi politik yang lebih tinggi, bola liar dan sebagainya. Ini juga jadi bola liar di tengah masyarakat, media. Ini kayak saling salah-salahan nih, main salah-salahan. Mas Dadung gimana tanggapannya? Ya memang mentalitas apa ya, masyarakat kita ini kan belum teredukasi, belum terlatih, terdidik dengan baik ya. Jadi untuk bertanggung jawab pada suatu masalah itu kayaknya susah. Ngomongnya tanggung jawab, tapi bagaimana cara tanggung jawabnya nggak tahu, nggak mau. Ya banyak, ini yang tanggung jawab saya, tapi kan langkah perwujudan untuk tanggung jawab itu seperti apa? Kan itu. Jadi nggak bisa diomongkan, saya bertanggung jawab, tapi kan orang bisa menilai attitude-nya. Ngomongnya bertanggung jawab, tapi attitude-nya tidak bertanggung jawab. Lah ini banyak terjadi. Tidak hanya sepak bola saja, hampir di perkumpulan-perkumpulan semacam itu. Lah kembali kepada sepak bola, ya kita minta moralitas lah, ya kan, moralitas baik PSSI, kepolisian dan apa yang terlibat di situ kan itu kan, ya bertanggung jawab lah sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban kan itu, dan jangan sedikit-sedikit lari ke aturan, nggak usah lah, kita kan punya moral. Sebelum kita diperingatkan oleh sesuatu, kita sudah tahu bahwa kita ini salah. Hati kecil kita kan tahu, waduh saya ini salah. Jangan nunggu ditegur lah, jangan nunggu dipanggil polisi kalau merasa salah itu kan. Nah itu adabnya itu saya lihat ya sangat prihatin lah, kurang lah. Kurang ya, masih kurang. Tapi kalau Mas Dadung melihat sendiri dari hari peristiwa kemudian sampai saat ini, apakah tragedi Kanjuruhan ini sudah mulai ada peningkatan untuk pencari fakta atau mungkin penanganannya? Tim kerja pencari fakta Pak Mahfud melaporkan ke Pak Jokowi rekomendasinya, salah satunya ya ada pergantian PSSI dan sebagainya kan itu. Tapi kan rekomendasi itu kita tunggu, belum ada langkah-langkah yang konkret kan itu. Mungkin Pak Jokowi lagi sibuk kan itu kan. Terus kemudian tentang pemeriksaan di kepolisian, kemarin teman-teman demo ke Kajari Kota Malang dan Kajari Kabupaten Malang kan itu kan. Nah ya teman-teman meminta agar hasil dari kepolisian jangan P21 dulu, jangan diterima lah, dikembalikan lah, karena teman-teman menganggap fact findingnya atau pengumpulan datanya, penyelidikannya atau apanya kan belum komprehensif. Iya kan, masih sedikit yang ditanya diapakan itu, padahal ini kan banyak korbannya macam-macam kan itu kan, belum komprehensif lah untuk bisa dimasukkan dalam pengadilan, sehingga teman-teman nuntut ke Kajari Kota dan Kabupaten Malang. Nah kalau ini nggak kemudian Kajarinya bagus, meresponnya bagus. Kajari Kota Malang, Kabupaten Malang, ibu itu, Bu siapa itu bagus, dan teman-teman kondusif, sabar atau apa. Tapi habis saya lihat teman-teman kemarin sampaikan itu kurang lebih di sana udah 3.000 sampai 5.000 orang itu. Dan ini kalau responnya Kajari Kota Kabupaten melaporkan ke Kajati nggak direspon, itu ada kemungkinan teman-teman ke Surabaya bergabung dengan bonek. Itu akan lebih besar, ya kan. Jadi Arema akan datang ke Surabaya, bonek akan membantu Arema di sana, saling ya solidaritas. Itu nggak usah
diojok-ojokin, karena di sosiologi itu ada solidaritas mekanis, Ya. ada solidaritas organis, kan itu disentuh saja udah jalan, karena memang kondisinya begitu. Ya. Nah kalau nggak tuntas di Jawa Timur, di Kajati, saya yakin teman-teman akan geruduk gedung Bundar Kejaksaan Agung, dan itu akan bergabung lebih banyak lagi Arema, Bonek, PSIS, ya kan, Persib, Persija, Palembang akan tumpuk blek di Jakarta. Nah, ini ada momentum politik yang bersamaan ini akan mengganggu ekosistem politik secara nasional. Ya. Makanya jadi kita tuntut keadilan. Tapi teman-teman saya lihat teredukasi. Sabar Rek, Ya. jangan anarkis. Baik. Dan saya lihat, saya yakin Arema dan Bonek ketika melakukan demonstrasi ke Kajati, insya Allah nggak anarkis. Oke. Ini sangat menarik ya Mas Dudung, ketika para supporter ini edukasinya sudah sangat dibekali. Mungkin karena merasa sesama satu nasib, Iya, solidaritas tadi. solidaritas tadi, sama-sama supporter Support meskipun supporter, memang berbeda daerah. Nah, Iya. justru malah yang menariknya adalah provokasi terhadap masyarakat yang ada di luar. Oh ada, ya ada provokasi baik orang dalam sendiri, apa ya memang kadang-kala kan ya kayak gini kan, ngomong kayak gini kan harus hati-hati, Ya. ya kan, pengendalian dirinya harus jelas siapa kita dan bagaimana. Nah kadang-kala kan yang namanya orang euforia, orang kalau terlalu seneng nggak terkontrol juga bagus, orang yang terlalu prihatin nggak terkontrol juga nggak bagus. Ya. Jadi pengendalian lah kan itu kan, ya provokasi selalu ada, tapi kan prosentasenya atau daya tangkalnya teman-teman saya kira sudah sangat terbiasa dengan provokasi itu. Ya. Karena mereka udah biasa diprovokasi di stadion, di luar stadion, pengalaman antar tawuran, antar supporter kan udah, cerita buruk itu sudah nggak mau ditutup oleh teman-teman. Rivalitas yang negatif itu kan mau ditutup. Sekarang ini dibangkitkan solidaritas supporter itu. Oke. Apa yang bisa dilakukan mungkin kita sebagai masyarakat dan tentunya juga pecinta sepak bola Indonesia untuk terus ikut mengawal Ya tragedi ini, hukum, Mas? hukum lah. Artinya hukum bicara keadilan, Ya. ya kan. Kita mau meningkatkan bola seperti apa? Kalau hukumnya nggak jelas, peraturan dan hukumnya nggak jelas, ya nanti akan kejadian lagi. Dalam kasus ini hukum harus ditegakkan, kan tuh, keadilan harus ditegakkan. Baru kita perbaikin sepak bola. Jadi jangan memperbaiki sepak bolanya begini-begini, tapi hukumnya ini terlantar gitu loh, bias gitu loh. Nah, makanya utamanya teman-teman, mutunya teman-teman cuman usut tuntas, ya secara hukum dan keadilan. Nah, baru setelah diusut, secara tuntas dan hasilnya semacam itu baru kita perbaiki sepak bola, iya kan? Jadi nggak ada artinya memperbaiki sepak bola selama peraturan, hukum, mentalitas pengelola dan moralitas orang-orang yang mengelola sepak bola ini masih rendah. Percuma dikasih duit berapapun, percuma kalau mereka kompetensi dan moralitasnya rendah. Nggak akan maju sepak bola akan kayak begini terus. Ya. Itu Mbak. Baik, tapi Mas Dadung sendiri optimis tidak dari tragedi Kanjuruhan ini kemudian mungkin seluruh masyarakat Indonesia akan kemudian tertuju pada sepak bola ya, di Kanjuruhan semuanya, dari yang mungkin orang yang tidak mengerti sepak bola, yang tadinya memang tidak suka sepak bola, lalu melihat ada tragedi ini jadi ikut serta menikmati sepak bola. Apakah ini bisa jadi titik balik asa yang baik? Jadi dari keperhatian itu sehingga ada perhatian khusus kan. FIFA akhirnya ada perhatian khusus, ya kan, mendampingi perbaikan persepak bolaan di Indonesia kan. Mungkin kalau nggak ada kejadian itu, FIFA nggak ada perhatian khusus. FIFA sampai pertandingan di Eropa berdoa untuk korban di Kanjuruhan, itu kan perhatian, ya kan. Perhatian-perhatian ini kan ditingkatkan. Ayo kita bantu Indonesia, yuk, ya kan, untuk memperbaiki sepak bola. Nah, ini anehnya Mbak, ya kan, perhatian yang luar biasa itu dari dunia sepak bola justru datang dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Dalam negeri saling menyalahkan, masih berkutat begitu terus. Justru luar negeri, ya kan, yang empati terhadap
korban itu Kanjuruhan. Tapi sebenarnya Mas Dadung melihat ini tuh peristiwa yang runyam atau mudah Oh, diselesaikan? jadi kalau apa ya, itu dari kumpulan fakta-fakta gejala-gejala yang sudah lama sebetulnya yang menggumpal itu. Ya, jatuh harinya itu meledaknya. Jadi itu memang apa ya, prosesnya panjang itu. Itu seperti obat nyamuk gitu kan. Akhirnya ke tengah dokter gitu. Gitu kan. Itu dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nggak bisa dilihat masalah Kanjuruhan murni kesalahan saat itu. Ya. Untuk jangka pendek, jangka panjangnya. Jangka pendeknya oke lah. Ya kan, di stadion ini orangnya, pelakunya PSSI, kepolisian. Tapi jangka panjangnya ada itu yang sudah tertanam bibitnya itu. Nah, kenapa ada luapan begini? Nah, itu. Jadi tanpa disadari. Makanya seorang ketua umum PSSI itu kalau menurut saya bukan dari aparat yang pas ya. Bukan TNI Polri, bukan. Menurut saya orang yang disiapkan di training atau sekolah di luar negeri, iya kan. Kemudian dia punya sertifikasi bahwa dia punya kompetensi, ya kan, punya pendidikan dan latihan yang teruji di luar negeri setelah layak untuk memimpin PSSI. Nah, kita harapkan cari orang yang profesional, gitu loh. Kalau nanti dari mantan TNI Polri, bukan soal itunya, gitu loh. Ini kan transformasinya nggak gampang, ya kan, mengetahui menyelami, mengerti tentang peraturan hukum dan pelaksanaan di lapangan. Itu kan prosesnya lama, Pak. Itu kan. Nah, mending saran saya pemerintah dengan kasus ini ya merekrutlah calon-calon pemimpin PSSI untuk disekolahkan atau apa ya, ditrainingkan atau dimagangkan atau apalah di luar negeri. Insya Allah 2-3 tahun balik ke Indonesia bisa merubah sistem persepak bolaan di Indonesia. Baik, secara mahir paham terhadap dunia sepak bola, dan kita berharap ini bisa punya koneksi ke luar negeri. Koneksi ke luar negeri. Ya. Melihat contoh-contoh yang baik dari persepak bola luar negeri. Baik, Mas Dadung, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan bahas lalu apa sih kemudian hal-hal yang perlu dievaluasi dari kita. Tadi sih sudah ada ya beberapa yang sudah dijabarkan oleh Mas Dadung, kemudian juga kita juga nanti akan tanya juga tim pencari fakta dan juga tim gabungan yang sedang melaksanakan tugas untuk kemudian usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.